Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mempelajari agama Islam. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa tetap istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ya, baik, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Masih pada bab al-qada wal qadar. Ya. Ya. Oke, silakan Ustaz dibaca ya, bahasa Arab. fa'alul lati taqumu fi Dairoti. fi da'irati fi da'irati lati tusyatu alaihi la dakhla lahu biha wala sa'na lahu biwujudiha wa hiya ismun yuqatihi nizamu wujudi wa qasmun taqa'u fihi af'alu lati liyasad fi muqadirihi wallati la qidala lahu bidaf'iha wala yuqtaliha nizamu wujudi amma ma taqtadi anzimatu wujudi fahuwa yuqda'u laha ولذلك يسير بحسبها شيرا جبريا أنه يسير مع الكون ومع حياته طبق النظام مخصوص لا يتخلف ولذلك تقام لأمال في هذه دليله على غير إرادة منه وهو فيها مسير وليس بما خير فقد أتى إلى هذه الدنيا على غير إرادته وسيذهب عنها على غير إرادته ولا يستطيع أن يطير بجسيمه فخذ في الهواء ولا أن يماشي بوضعه طبيعي على الماء ولا يمكن أن يخلق لنفسه لونا إليه ولم يوجد شكل رأسه ولا حجم جسمه وإنما الذي وجود ذلك كله هو الله تعالى دعونا أن يكون
duna lil ibadil mukhaliki ayyu asrin wala ayyatu alaqatin fi dhalika anna Allah huwa alladhi khalaqa nazamu wujudi wa ja'alahu munazziman lil wujudi wa ja'ala wujuda yasiru hasabahu wa la yamiluka takhallufa anhu. Ya. Perbuatan manusia. Halaman 33. Perbuatan manusia yang terjadi pada area yang kedua ini tidak ada andil dan urusan sedikit pun dengan manusia atas kejadiannya. Kejadian-kejadian di dalam area ini dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kejadian yang ditentukan oleh nizamul wujud atau sunnatullah. Kedua, kejadian yang tidak ditentukan oleh nizamul wujud, namun tetap berada di luar kekuasaan manusia, yang tidak akan mampu dihindari dan tidak terikat dengan nizamul wujud. Mengenai kejadian yang ditentukan oleh nizamul wujud, maka hal ini telah memaksa manusia untuk tunduk kepadanya. Manusia harus berjalan sesuai dengan ketentuannya, sebab manusia berjalan bersama alam semesta dan kehidupan sesuai dengan mekanisme tertentu yang tidak kuasa dilanggarnya. Bahkan semua kejadian yang ada pada bagian ini muncul tanpa kehendaknya. Di sini manusia terpaksa diatur dan tidak bebas memilih. Misalnya, manusia datang dan meninggalkan dunia ini tanpa kemauannya. Ia tidak dapat terbang di udara, tidak bisa berjalan di atas air hanya dengan tubuhnya. Ia tidak dapat menciptakan warna biji matanya, bentuk kepala dan tubuhnya. Akan tetapi, semua itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada pengaruh atau hubungan sedikit pun dari hamba ke makhluknya. Hanya Allah lah yang menciptakan nizamul wujud yang berfungsi sebagai pengatur alam ini. Alam diperintah untuk berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukannya tanpa kuasa untuk melanggar. Baik, ya. Perbuatan manusia yang terjadi pada area yang kedua ini tidak ada andil dan urusan sedikit pun dengan manusia atas kejadiannya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa fakta perbuatan manusia itu dapat dibagi menjadi dua area. Ya. Yang pertama area yang dikuasai manusia, dan yang kedua adalah area yang menguasai manusia. Itu fakta perbuatan manusia kalau kita indra. Perbuatan manusia yang terjadi pada area yang kedua, yakni area yang menguasai manusia, itu tidak ada andil dan urusan sedikit pun dengan manusia atas kejadian-kejadian tersebut. Ya, artinya apa di situ? Artinya manusia itu dipaksa. Manusia tidak bebas. Manusia tidak bisa melakukan keinginannya. Ya, itu. Jadi yang dimaksud area yang menguasai manusia, di mana manusia tidak memiliki andil sedikit pun atas kejadiannya, itu adalah manusia tidak bisa bebas melakukan keinginannya. Itu intinya. Itu yang dimaksud dengan terpaksa atau menguasai manusia. Jadi ada keinginan manusia tidak bisa lakukan. Itu namanya terpaksa. Kalau dikuasai atau bebas, itu kalau ada keinginan manusia bisa dilakukan. Itu namanya bebas. Nah, area yang kedua ini terbagi juga menjadi dua
dua jenis, ya. Terbagi menjadi dua jenis. Area yang kedua ini atau area yang menguasai manusia itu terbagi menjadi dua bagian atau dua jenis. Yang pertama, bagian yang pertama itu kejadian yang ditentukan oleh nizamul wujud atau sunnatullah. Itu yang pertama. Kejadian yang ditentukan oleh nizamul wujud atau sunnatullah. Yang kedua adalah kejadian yang tidak ditentukan oleh nizamul wujud, namun tetap berada di luar kekuasaan manusia, yang tidak akan mampu dihindari dan tidak terikat dengan nizamul wujud. Nah, apa itu nizamul wujud? Nizamul wujud itu hukum alam. Itulah yang kita hukum alam. Nizamul wujud atau sunnatullah itu kita sebut sebagai, kita bahasa Indonesia kan hukum alam lah, ya. Hukum alam. Ya, itu namanya hukum alam. Secara alami seperti itu. Yang kedua, tidak terkait dengan nizamul wujud atau sunnatullah atau hukum alam, tapi tetap kejadian tersebut menguasai manusia. Tetap manusia dikuasai atas kejadian itu. Tetap manusia tidak bebas atas kejadian itu. Tetap manusia terpaksa atas kejadian itu. Walaupun tidak terkait dengan nizamul wujud atau sunnatullah atau hukum alam. Nah, itu ya. Nah, jadi itu ya. Mengenai kejadian yang ditentukan oleh nizamul wujud, maka hal ini telah memaksa manusia untuk tunduk kepadanya. Manusia harus berjalan sesuai dengan ketentuannya, sebab manusia berjalan bersama alam semesta dan kehidupan sesuai dengan mekanisme tertentu yang tidak kuasa dilanggarnya. Bahkan semua kejadian yang ada pada bagian ini muncul tanpa kehendaknya. Di sini manusia terpaksa diatur dan tidak bebas memilih. Ya. Di sini manusia seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Itu. Pada area ini manusia seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, tapi dia terikat dengan hukum alam atau nizamul wujud atau sunnatullah. Misalnya, manusia datang dan meninggalkan dunia ini tanpa kemauannya, ya kan? Jadi kita lahir, nah itu lahir sendiri. Kita tidak bisa bebas untuk lahir atau tidak, ya kan? Kita lahir, terlahir sebagai berjenis kelamin laki-laki, ya kan? Kita tidak bisa memilih untuk lahir sebagai berjenis kelamin perempuan, ya kan? Nah, kita terlahir sebagai manusia. Kita tidak bebas memilih terlahir sebagai sapi misalnya. Ya kan? Atau terlahir sebagai jin, ya gitulah. Atau terlahir sebagai malaikat, ya kan? Kita terlahir sebagai manusia dan itu sudah ketentuan yang tidak bisa kita langgar lagi. Ketika kita terlahir sebagai seorang manusia, kita ingin menjadi apa misalnya? Kita ingin menjadi raja wali. Tidak bisa. Tidak bisa kita menjadi raja wali. Kita ingin menjadi semut, tidak bisa. Kita ingin menjadi jin, tidak bisa. Kita ingin menjadi malaikat, juga tidak bisa. Itu namanya nizamul wujud, ya. Kita terlahir sebagai manusia, itu namanya nizamul wujud. Kita terlahir berambut hitam. Nah, tidak bisa berambut
apa namanya itu, berambut kuning misalnya. Kemudian kita akhirnya beruban. Kita beruban, ya kita ada rambut putih, lalu berkeinginan saya mau langsung kasih hitam, tidak putih-putih lagi. Tidak bisa. Walaupun sudah kasih hitam, tetap putih juga nanti kalau tumbuh itu kan. Jadi kalau sudah dicat rambut kita yang putih jadi hitam, pas tumbuh putih lagi. Kita maunya itu sudah dicat tidak putih-putih lagi, tidak bisa. Itu namanya sunnatullah, nizamul wujud atau hukum alam. Sudah dipotong tumbuh kan? Ya, kita maunya kalau dipotong satu kali tidak tumbuh lagi kan? Tidak bisa tumbuh. Ya, ada orang yang mau tumbuh rambutnya tidak bisa tumbuh rambutnya. Itu macam-macam. Itu namanya terikat dengan nizamul wujud, ya, sunnatullah atau hukum alam. Dia tidak dapat terbang di udara. Nah, ya. Kita tidak bisa terbang. Itu namanya kita terikat dengan sunnatullah. Kita ingin terbang di udara tapi tidak bisa terbang. Kita ingin bernapas dalam air tapi tidak bisa bernapas dalam air. Ya kan? Itu semua kita terikat dengan sunnatullah. Tidak bebas. Tidak bebas kita melakukan keinginan kita. Itu namanya terikat, terpaksa. Yang dimaksud terpaksa itu kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Namanya itu terpaksa. Ya. Ya. Dipaksa oleh apa? Dipaksa oleh nizamul wujud. Sebuah aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di mana kita itu tidak bisa langgar itu aturan itu. Nah. Tidak bisa kita langgar. Kita tidak kuasa untuk melanggar hukum itu, tidak bisa. Jadi Allah itu kan memberikan berbagai macam hukum kan. Ada hukum bisa kita langgar, hukum syariat bisa kita langgar itu. Tapi ada namanya hukum alam, itu tidak bisa kita langgar. Nah, ya gitu. Nah, walaupun kita ingin langgar itu hukum, tidak bisa. Tidak kuat kita untuk langgar. Ya. Ini menunjukkan kelemahan kita ya sebagai manusia. Wah, saya ini mau bersikap sombong ya. Saya ini lebih hebat dari Tuhan. Kenapa? Saya bisa langgar hukum Tuhan. Buktinya Tuhan Allah suruh saya sholat. Saya tidak sholat. Bisa. Iya, pada tataran itu. Coba langgar hukum alam. Bisa gak? Tidak bisa. Ya kan? Seperti Fir'aun. Dia mengatakan saya Tuhan. Kenapa? Saya bisa matikan orang, masih hidupkan orang. Tapi coba langgar hukum alam yang telah Allah ciptakan. Seperti bernapas dalam air. Tidak bisa. Fir'aun mati tenggelam. Kebiasaan oksigen dalam air. Ya kan? Jadi manusia itu ketika dia mau bersikap sombong itu tidak sadar sebenarnya. Tidak sadar ya. Kenapa bisa kita langgar hukum syariat? Ya, nanti ada pembahasan tersendiri. Allah perkenankan kita memang untuk bisa melanggarnya. Ya kan? Kita bisa melanggar sebuah hukum syariat. Ya memang, karena kita bisa Allah perkenankan untuk memang bisa dilanggar. Tapi ada juga hukum yang Allah ciptakan tidak boleh dilanggar, tidak bisa. Itulah disebut dengan nizamul wujud. Ya, nizamul wujud, hukum alam. Hukum yang diciptakan Allah, di mana siapapun itu tidak bisa langgar itu. Kemudian tidak bisa berjalan di atas air hanya dengan tubuhnya, ya kan? Tidak bisa. Ia tidak dapat menciptakan warna biji matanya, ya. Tidak bisa ini berubah-berubah warna biji mata seperti Naruto. Tidak bisa. Kecuali kalau mabuk warna merah mata. Semua matanya merah. Bentuk kepala dan tubuhnya tidak bisa dirubah, ya kan? Saya ingin kepala saja menjadi jenius. Satu kali lihat, satu kali dengar langsung hafal. Tidak bisa kan? Tidak bisa. Itu namanya kita terpaksa.
Saya ingin punya otak itu kuat sekali menghafal. Jadi biar satu kali saya lihat langsung bisa hafal. Kan enak sekali. Begitu kan? Enak sekali belajar kalau begitu kan. Kalau ada orang yang kuat hafalannya itu betul-betul mendapatkan karunia dan yang tidak tara, itu orang yang kuat hafalan. Dah susah belajar. Satu kali lihat, satu kali dengar langsung hafal. Luar biasa. Nah, kita mau seperti itu, tapi ya tidak bisa, namanya terpaksa. Terpaksa oleh apa? Terpaksa oleh nizamul wujud. Itu pertama. Kemudian akan tetapi semua itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pengaruh atau hubungan sedikit pun dari hamba atau makhluknya. Jadi di situ tidak ada andil sama sekali terhadap wilayah tersebut. Manusia seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Hanya Allah lah yang menciptakan nizamul wujud yang berfungsi sebagai pengatur alam ini. Jadi Allah menciptakan sebuah aturan namanya nizamul wujud, itu berfungsi untuk mengatur alam, ya. Dan kita manusia berjalan beriringan bersama dengan alam. Nah, itu. Dan kita tunduk pada aturan tersebut. Mau tidak mau tunduk. Alam diperintahkan untuk berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh Allah tanpa kuasa untuk melanggarnya. Itu bagian pertama dari area yang menguasai manusia. Baik, silakan kalau ada yang ingin kita diskusikan. Ya, baik. Kalau Dana dilanjutkan. Wa amma af'alul lati laysat fi muqaddirihi wal lati la qibala lahu bidaf'iha wa la yaqtadi la nizamul wujudi fa hiya af'alul lati tahsul minal insani aw alayhi jabran anhu wala yamliku daf'aha mutlaqan kama law syaqata syakhasu an zahri ha'itin ala syakhasin ahara faqatalahu wa kama law atliku syakhasu nara ala tayrin fa asbat insanan lam yakun ya'lamuhu faqatalahu wa kama law tadawwara qatrun aw sayaratu aw saqat ta'iratu li khilalan tariqin lam yakun bil imakani talfihi fatasabbaba an hadha tadi uri wasukuti qatalu rakkabi wa ma syakala dhalika fa inna hadhihi af'al allati hasalat man minal insani aw alayhi wa in kanat laysat mimma yaqtadi nizamul wujudi walikunnaha waqi'at minal insani aw alayhi ala ghairi iradatin minhu wa hiya laysat fi muqdirihi fahiya dakhilatun fi da'irati allati
تسيطر عليه. فهذه أفعاله كلها التي حصلت في دائرة التي تسيطر على إنسان هي التي تسمى قضاء أن الله وحده هو الذي قضاه. ولذلك لا يحسب العباد على هذه الأفعال مهما كان فيها من نفع أو ضر أو حب أو كراهية بالنسبة للإنسان مهما كان فيها من خير وشر حسب تفسير الإنسان لها. وإن كان الله وحده هو الذي يعلم الشر والخير في هذه الأفعال، أن الإنسان لا أثر له بها ولا يعلم عنها ولا عن كيفية إيجادها ولا يملك دفعها أو جلبها مطلقا. وعلى الإنسان أن يؤمن بهذه قضاء وأنه من الله سبحانه وتعالى. Akan halnya kejadian yang tidak ditentukan oleh nizamul wujud namun tetap berada di luar kekuasaan manusia adalah kejadian atau perbuatan yang berasal dari manusia atau yang menimpanya, yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Misalnya, seseorang terjatuh dari atas tembok lalu menimpa orang lain hingga mati. Lalu atau orang yang menembak burung secara tidak sengaja mengenai seseorang hingga mati, atau kecelakaan pesawat, kereta api atau mobil karena kerusakan mendadak yang tidak bisa dihindari sehingga menyebabkan tewasnya para penumpang dan sebagainya. Semua kejadian yang berasal dari manusia atau menimpanya ini walaupun di luar kemampuannya dan tidak terikat dengan nizam wujud tetap terjadi tanpa kehendak manusia dan berada di luar kekuasaannya. Karena itu dapat digolongkan ke dalam area kedua, yakni daerah yang dikuasai manusia. Segala kejadian yang terjadi pada area yang menguasai manusia inilah yang dinamakan qada, keputusan Allah. Sebab Allah lah yang memutuskannya. Karena itu seorang hamba tidak dimintai pertanggungjawaban atas kejadian ini, betapapun besar manfaat atau kerugiannya, disukai atau dibenci oleh manusia, meski kejadian tersebut mengandung kebaikan dan keburukan menurut tafsiran manusia. Sekalipun hanya Allah yang mengetahui hakikat baik dan buruknya kejadian ini. Ini karena manusia tidak ikut andil dalam kejadian tersebut, serta tidak tahu menahu tentang hakikat dan asal muasal kejadiannya. Bahkan ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau mendatangkannya. Manusia hanya diwajibkan untuk beriman akan adanya qada dan bahwasanya pada itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan halnya kejadian yang tidak ditentukan oleh nizamul wujud namun tetap berada di luar kekuasaan manusia adalah kejadian atau perbuatan yang berasal dari manusia atau yang menimpanya yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya. Ya, itu. Jadi ini bagian yang kedua pada area yang menguasai manusia. Bagian yang kedua ini itu tidak terkait secara langsung dengan nizamul wujud. Bukan hukum alam, bukan. Tetapi pada bagian tersebut manusia tetap tidak kuasa untuk menolaknya. Ya.
Nah, pada area ini, pada bagian yang kedua ini, itu terbagi dua lagi. Ada kejadian yang berasal dari manusia, ada kejadian yang berasal dari manusia, jadi berasal dari dirinya sendiri. Dia melakukan suatu perbuatan yang berasal dari dirinya sendiri, tetapi dia tidak kuasa untuk mengelak perbuatan tersebut. Nah, ya, dia tidak kuasa mengelak. Yang kedua ini adalah yang menimpanya, yang menimpa dirinya. Jadi dia tidak berasal dari dirinya, tapi dari luar, mengenai dirinya. Dia tertimpa. Nah, dan dia tidak kuasa untuk menolak atau mengelak sesuatu yang akan menimpa dirinya. Nah, itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan ismul wujud, tetapi tetap manusia tidak mampu untuk mengelak daripada perbuatan tadi. Misalnya seseorang terjatuh dari atas tembok lalu menimpa orang lain hingga mati. Nah, seseorang yang terjatuh dari atas tembok itu berasal dari dirinya, ya kan? Dia jalan-jalan, terpeleset langsung jatuh. Yang dia inginkan adalah jalan secara normal tanpa terpeleset kan, dan tidak jatuh. Itu yang diinginkan kan? Ketika dia ingin laksanakan keinginannya itu, tiba-tiba tanpa kuasa dari dirinya, dia tiba-tiba tergelincir dan terjatuh. Ketika dia tergelincir dan terjatuh, itu wilayah yang menguasai dia, ya, yang berasal dari dirinya. Ketika dia terjatuh, ya kan, ada orang di bawahnya. Orang di bawahnya itu tertimpa orang-orang yang terjatuh tadi. Tertimpa. Ya, akhirnya yang tertimpa ini mati. Dan dia pun mati. Nah, orang yang duduk-duduk di bawah, ya kan? Orang yang duduk di bawah itu, dia tidak menyangka akan ada orang jatuh dari atas dan menimpa dirinya. Yang dia inginkan adalah dia duduk-duduk situ tanpa sesuatu apapun. Itu yang diinginkan. Tiba-tiba datang dari atas orang jatuh, mengenai dirinya sampai dia mati. Ini juga kejadian yang menguasai manusia, yang wilayah kedua yang menimpa manusia tadi. Ya, jadi bukan berasal dari dirinya, tapi dari luar, terkena dia. Nah, makanya dia tidak kuasa untuk menolaknya. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan ismul wujud. Tapi karena orang tersebut tidak mampu menolak hal tersebut, maka masuk pada area yang menguasai manusia. Ya, itu contoh yang pertama. Yang kedua, orang yang menembak burung tetapi secara tidak sengaja mengenai seseorang hingga mati. Ya. Orang yang menembak burung itu bagian yang apa namanya ini, yang berasal dari manusia kan? Ya. Jadi dia itu keinginannya adalah menembak burung, ya kan? Itu keinginan dia kan? Dan burungnya terkena kan? Nah, tiba-tiba dia menembak burung, dia meleset, bukan burung yang dia kena, tapi orang yang dia kena. Nah, maka ketika dia menembak burung dan ternyata tidak sesuai dengan keinginannya, ternyata orang yang dia kena, ini wilayah yang menguasai manusia. Dia tidak kuasa untuk menolak itu. Maunya dia kena burung, tapi kenapa orang dikena? Ya, itu namanya wilayah menguasai manusia. Pada bagian yang berasal dari dirinya. Ketika peluru itu mengenai orang lain, orang yang kedua tadi, orang yang terkena peluru ya. Orang yang terkena peluru itu misalnya dia duduk di taman ya kan. Dia itu keinginannya duduk secara nyaman, tidak ada yang kena dia. Tiba-tiba datang peluru mengena dia dari belakang, terkena dia peluru. Maka itu ketika dia terkena oleh peluru, maka itu masuk pada wilayah yang menguasai manusia,
bagian yang menimpa dirinya. Nah, ya, itu. Kemudian contoh yang lain, kecelakaan pesawat, kereta api atau mobil karena kerusakan mendadak yang tidak bisa dihindari hingga menyebabkan tewasnya para penumpang dan sebagainya. Nah, itu. Misalnya kita berkendara, tiba-tiba kendaraan kita oleng dan menabrak suatu bangunan, maka itu masuk pada wilayah yang menguasai manusia, yang bukan bagian daripada nizamul wujud yang berasal dari dirinya. Itu. Semua kejadian yang berasal dari manusia atau yang menimpanya ini, walaupun di luar kemampuannya dan tidak terikat dengan nizamul wujud, tetapi tetap terjadi tanpa kehendak manusia dan berada di luar kekuasaannya, ya kan? Secara fakta begitu kan? Tidak ada manusia yang berkehendak untuk melakukan seperti itu. Tiba-tiba saja terjadi, maka itu wilayah yang menguasai manusia. Terjadi di luar kekuasaannya. Dia tidak kuasa untuk menolak, tidak kuasa untuk memilih untuk tidak terkena misalnya. Tidak kuasa untuk memilih meleset dari tembakan. Tidak kuasa untuk memilih tidak terpeleset ketika jalan. Tidak kuasa untuk memilih agar kendaraannya tidak rusak. Nah, itu. Tidak kuasa. Karena itu dapat digolongkan ke dalam area kedua, yakni daerah yang menguasai manusia. Ya, karena secara fakta manusia tidak bebas. Atau manusia itu terpaksa, maka dimasukkan ke wilayah yang menguasai manusia walaupun tidak terkait dengan nizamul wujud. Tuh. Segala kejadian yang terjadi pada area yang menguasai manusia inilah, baik yang sesuai dengan nizamul wujud maupun yang tidak sesuai dengan nizamul wujud, maka inilah yang dinamakan dengan qada. Ya. Semua kejadian yang terjadi pada area yang menguasai manusia tadi, itulah yang dinamakan qada. Jadi qada adalah segala kejadian yang terjadi pada area yang menguasai manusia. Itulah qada. Qada. Bahasa Indonesianya keputusan Allah atau ketetapan Allah. Sebab Allah lah yang memutuskannya atau menetapkannya. Jadi ketika kita berada pada area yang menguasai kita, maka sesungguhnya Allah lah yang telah menetapkan hal seperti itu. Ketika kita terlahir sebagai laki-laki, ketika kita terlahir berambut hitam, ketika kita terlahir warna biji bola mata kita warna hitam, terlahir tidak bisa terbang, terlahir hanya bisa jalan di daratan, tidak bisa bernapas dalam air, ya kan? Itu semua adalah Allah yang putuskan dan tetapkan hal tersebut. Ketika kita jalan tiba-tiba terpeleset, jatuh. Ketika kita duduk terkena tembakan peluru, maka semua itu Allah yang tetapkan, Allah yang telah putuskan terjadi pada diri kita. Itulah disebut dengan qada, ya, qada. Ketetapan Allah atas diri kita, di mana kita tidak kuasa untuk menolaknya. Itu. Allah menetapkan sesuatu pada kita dan kita tidak bisa menolak ketetapan itu, dan kita tidak bisa memilih untuk melanggar ketetapan itu, maka itulah disebut dengan qada. Dan disitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kelemahan kita. Dan bukti kelemahan kita, bukti ketidakberdayaan kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu, seseorang hamba tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kejadian ini, betapapun besar manfaat atau kerugiannya, disukai atau dibenci oleh manusia, meski kejadian tersebut mengandung kebaikan dan keburukan menurut tafsiran manusia, sekalipun hanya Allah yang mengetahui hakikat baik dan buruknya kejadian itu. Nah, ya. Jadi intinya itu qada ini ada dua jenis. Ada qada yang baik, ada qada yang buruk. Menurut tafsiran manusia, ya kan? Ya. Kita katakan baik kalau menurut kita baik. Kita katakan buruk kalau menurut kita buruk. Nah, misalnya kita terlahir sebagai manusia yang utuh. Yang utuh ya, tidak cacat. Maka kita katakan alhamdulillah. Ya, baik ini, baik. Ini keputusan Allah yang baik. Tapi ternyata ada orang terlahir cacat. Dan dia tidak suka ketika cacat, kan? Maka dia mengatakan ini buruk. Nah, ini keputusan Allah yang buruk. Itu tafsiran manusia. Sebagaimanapun itu buruknya, sebagaimanapun itu baiknya, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita mengatakan itu baik, bagaimanapun kita mengatakan itu buruk, menurut persepsi kita, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa yang Allah tetapkan itu apakah baik atau buruk menurut Allah, cuma Allah yang tahu, ya kan? Hakikat baik dan buruknya ketetapan Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita hanya mengatakan baik yang sesuai dengan keinginan kita. Kita hanya katakan buruk ketika tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi apapun itu, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga apa? Sehingga pada wilayah itu manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Karena wilayah itu manusia tidak kuasa untuk menolaknya, daerah itu menguasai manusia, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu kejadian terjadi pada manusia dan manusia tidak mampu menolaknya, maka Allah tidak akan memintai pertanggungjawaban. Tidak ada di situ pahala dan siksa. Tidak ada. Tidak ada di situ konsekuensi pahala dan siksa. Tidak ada di situ pertanggungjawaban. Jadi manusia tidak akan diminta pertanggungjawaban ketika dia terlahir sebagai seorang laki-laki, tidak. Manusia tidak akan minta pertanggungjawaban ketika dia terlahir sebagai manusia yang utuh tubuhnya. Manusia tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada manusia yang cacat tubuhnya, tidak. Jadi ketika ada orang misalnya terlahir ganteng, wah saya mendapatkan pahala ini ganteng. Terlahir jelek, wah saya mendapatkan dosa, jelek. Ah, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Semua itu tidak ada konsekuensi pahala dan dosa dan tidak ada pertanggungjawaban. Tidak akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak akan ditanya-tanya oleh Allah. Allah tidak akan tanya itu. Kenapa kamu ganteng? Kenapa kamu jelek? Tidak akan. Kenapa kamu laki-laki? Kenapa kamu perempuan? Tidak. Allah tidak akan tanyakan semua itu. Kenapa? Karena kita tidak kuasa untuk menolak hal itu. Ini karena manusia tidak ikut andil dalam kejadian tersebut serta tidak tahu menahu tentang hakikat dan asal muasal kejadiannya, ya kan? Kenapa tidak diminta pertanggungjawaban? Kenapa hal itu baik atau buruk hanya Allah yang tahu? Ya karena memang manusia tidak memiliki andil sedikit pun terhadap peristiwa tersebut. Bahkan dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau mendatangkannya. Ya. Dia tidak bisa menolak keburukan pada area ini dan juga tidak bisa mendatangkan kebaikan pada area ini. Nah, ya kan? Manusia hanya diwajibkan untuk beriman akan adanya qada
dan bahwasanya qada itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang akan ditanyakan adalah apakah dia beriman pada qada atau tidak. Itu yang akan ditanyakan. Ketika kita terlahir sebagai manusia berjenis kelamin laki-laki, maka kita katakan bahwa apa yang ada pada diri saya ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kita qada. Ketika kita terkena musibah, misalnya terjatuh dari motor, kita mengatakan ini adalah qada dari Allah Subhanahu wa taala. Qada yang menurut kita buruk kan? Karena musibah. Ketika kita ternyata tiba-tiba dikasihkan uang miliaran rupiah, dapat harta warisan kan, miliaran rupiah, itu juga qada dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang baik menurut kita baik. Nah, maka kita pun bersyukur. Nah, pada qada ini, qada atau ketetapan Allah ini, kita wajib untuk beriman kepadanya dan bersyukur ketika kita merasa qada itu baik, dan bersabar ketika kita merasa qada itu buruk. Nah, itu kuncinya. Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika kita terlahir sebagai manusia yang sempurna, utuh dan sesuai dengan yang kita inginkan, bagus, maka kita bersyukur mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah tetapkan saya sebagai begini bentuknya, alhamdulillah, ya kan? Tapi ternyata Allah tetapkan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita mengatakan innalillah, ya, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersabar. Nah, ini kita mengatakan inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berupa musibah, tetap itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga apa? Sehingga kita akan tenang menjalani kehidupan kita pada area yang menguasai manusia. Ya, kenapa? Yang pertama karena yang pertama itu karena pada area qada ini tidak dimintai pertanggungjawaban. Pertama, jadi tidak usah pusing. Ya, tidak usah pusing memikirkan pahala dan siksa dari qada, tidak usah. Yang kedua, kenapa kita tenang menjalani kehidupan? Karena kita meyakini bahwa qada itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai ujian bagi kita. Ujian syukur dan ujian sabar. Ketika kita terkena qada baik, menurut kita baik, maka ujiannya apa? Ujiannya kita harus bersyukur. Ya, bersyukur. Yang kedua, ketika kita terkena qada buruk menurut kita, seperti musibah, maka kita bersabar. Itu di situ ujiannya. Nah, ketika kita melakukan hal itu, disitulah nanti pertanggungjawabannya. Nah, disitulah nanti pertanggungjawabannya. Ketika kita mengimani qada, ketika kita syukur terhadap qada yang baik dan sabar terhadap qada yang buruk, disitulah nanti pertanggungjawabannya. Nah, kalau kita tidak bisa beriman, maka mendapatkan dosa. Kalau kita bisa beriman, mendapatkan pahala. Kalau kita bisa bersyukur, mendapatkan pahala. Kalau tidak bisa bersyukur, mendapatkan dosa. Kalau bisa kita bersabar, mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak bisa bersabar, mendapatkan dosa. Disitulah letak ujiannya di situ. Iman, syukur, dan kufur. Di situ letak ujian dari qada ini. Baik, silakan kalau ada yang ingin kita diskusikan. Jadi misalnya Ustaz kan kalau tadi sudah disampaikan, berarti ketika qada itu baik, kita harus bersyukur. Ketika qada itu buruk, maka kita harus bersabar. Misalnya dalam proses kelahiran, salah satunya misalnya dia terlahir di suatu keluarga yang kaya raya, berarti qada itu bagus. Sebaliknya dia terlahir di keluarga miskin, ya harus dia bersabar. Tapi
ketika mereka semuanya keduanya harus menjalani semua prosesnya sampai daripada nanti akhir kehidupannya itu adalah kematian dan akan mempertanggungjawabkan. Nah, bagaimana hubungannya dengan kodok ketika misalnya tadi seperti dicontohkan ada orang yang menembak, tapi pada saat itu mungkin lagi diskusi dan apa, terus tiba-tiba dia terkena tembakan dan itu adalah kodok dan meninggal pada saat itu, berarti tidak ada lagi proses kehidupan yang akan dia jalani. Nah, kira-kira apakah kodok itu maksudnya berhubungan dengan apa yang akan dijalani, ataukah pada saat itu bisa jadi ya sampai keputusan Allah pada saat itu itulah yang harus yang harus dihentikan begitu, artinya sudah stop seperti itu. Karena kan banyak contoh-contoh yang masih apa ini yang kadang orang awam belum bisa terima. Jadi kalau begitu bagaimana bisa saya lagi duduk, saya lagi mau tobat langsung tiba-tiba ada juga mati kak, berarti sempat kamu memperbaiki diri. Kira-kira bagaimana memberikan penjelasan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan, karena itu kan perasaan pertanyaan seperti itu. Ya, bagi yang langsung mati berarti tidak ada kesempatan untuk bersabar dan bersyukur. Tapi pada saat itu tidak ada dosa dan pahala di situ. Nah, jadi ketika dia duduk dan tertimpa sesuatu dan mati, itu kodok dari Allah. Tidak akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa dia mati tertimpa buah kelapa? Ya, tidak diminta pertanggungjawaban. Nah, ya tidak akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa dia mati tertimpa buah kelapa? Dan ketika dia mati berarti di situ terputus amal. Terputus amal karena amal itu hanya berlaku bagi orang yang hidup. Nah, kalau misalnya dia hidup, berarti amal tidak terputus kan? Berarti dia bisa bersyukur atau bersabar. Tapi karena dia mati, maka terputus amal. Terputus amalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa namanya itu kodok, bagaimana menyikapi kodok ini? Apakah setiap kejadian-kejadian itu semuanya kodok? Ya, ada yang kodok, ada yang bukan kodok. Jadi dalam kehidupan kita itu selalu beriringan, ada yang kodok, ada yang bukan kodok. Intinya kalau kodok itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita elak, sesuatu keinginan yang tidak bisa kita laksanakan, itu namanya kodok. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, sesuatu yang keinginan yang tidak bisa kita lakukan, pokoknya itu namanya kodok. Nah, ketika itu ada berarti di situ tidak ada pahala dan siksa terjadi. Kapan adanya pahala dan siksa? Pada wilayah yang bisa kita kuasai. Ya, pada wilayah yang kita bisa kuasai. Misalnya kita duduk-duduk, ya kan? Duduk-duduk di mana? Apakah di taman? Apa di bawah pohon? Atau duduk-duduk di diskotik? Iya. Ini iya. Nah, ya, itu bukan kodok. Yang kodok bisa kita pilih. Bisa kita pilih ke saya. Nah, itulah nanti akan kita bertanggungjawabkan kan? Itu kita bertanggungjawabkan. Itu pertanyaannya, kita lahir miskin berarti bukan kodok itu. Ya, kita terlahir miskin itu kodok. Tapi ketika kita sudah lahir itu bukan kodok. Ya, ketika kita sudah lahir itu bukan kodok. Ya. Setelah itu. Pada semua kejadian. Jadi semua kejadian itu bercampur antara kodok, kodar dan yang bisa kita kuasai. Ya, bercampur. Berarti kalau dia bukan kodok, apa namanya? Kalau bukan kodok, wilayah yang dikuasai. Namanya ikhtiar. Wilayah ikhtiar. Usaha. Ya. Iya. Kodok dengan takdir itu sama,
Ya, qada dengan takdir itu sama. Nah, cuma Ada orang bilang takdir yang bisa diubah. ya, jadi Ada kaitannya misalnya dengan doa. ya, segala macam. takdir ini kalau di Al-Qur'an dan hadis itu maknanya ilmu Allah. Ya, kalau kita misalnya ingin kaitkan takdir dengan qada, kalau kita ingin merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis sebenarnya tidak sama. Karena takdir itu dalam pengertian Al-Qur'an dan hadis itu maknanya ilmu Allah. Ilmu Allah, pengetahuan Allah. Ya. Berarti yang selama ini pemahamannya orang awam salah. Ya, Kalau takdir itu kan semacam satu persepsi dia takdir bisa ada yang paman betul. pokoknya kayak kalau persepsi orang awam saja ya kita ini nih takdir yang diartikan sebagai qada. Karena takdir kan ya. Itu menganggap semua takdir sama. Jadi takdir dalam bahasa Indonesia itu semuanya umum, bermakna umum. Jadi takdir dalam bahasa Indonesia itu bermakna qada, bermakna qadar, bermakna ilmu Allah. Makanya kayak kita ustaz di sekarang Iya. ada takdir baik, ada takdir buruk. Ya, itu maksudnya qada, maksud dia. Iya. Makanya sebenarnya tadi sama itu qada dengan takdir. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya sama saja. Kalau dalam bahasa Arab dalam terminologi Al-Qur'an hadis itu beda. Nah. Jadi itu ya terkait dengan jadi perbuatan kita ini bercampur semuanya. Yang harus kita pegang itu bahwa kalau kita tidak kuasa untuk melakukan apa yang kita inginkan atau kita tidak kuasa menolak sesuatu yang menimpa kita atau yang tidak kuasa menetapkan sesuatu yang kita ingin jalankan yang sesuai betul dengan apa yang kita sudah rencanakan, itu semuanya disebut dengan qada. Dan itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban pada saat terjadinya. Ya. Harus di tanda kutip ini pada saat terjadinya. Setelah terjadi beralih lagi, masuk lagi ke wilayah yang kita kuasai. Iya, begitu. Masuk lagi. Jadi ada suatu kejadian yang ketika itu kita tidak kuasa memang. Sepersekian detik kita tidak kuasa. Setelah itu kuasa lagi. Nah, ya, begitu. Betul mungkin itu teman, kalau ada ketika misalnya diundang pengajian atau apa, pas tiba-tiba qadarullah saya tidak bisa hadir. Tapi ketika suatu saat misalnya diundang ke tempat yang lain, dia bisa hadir di situ. Berarti pada saat mungkin dia diundang dan mau jalan, mungkin tidak bisa jalan. Tapi yang jadi pertanyaan itu bagaimana ini terpulang mungkin dari individunya saja, karena setiap kegiatan yang disampaikan atau diinformasikan, dia selalu pada saat kegiatan itu berlangsung, dia mengatakan bahwa qadarnya Allah saya tidak bisa hadir. Jadi dia tidak bisa menghadiri acara tersebut. Walau alam alasannya apa. Tapi ketika misalnya ada kegiatan yang lain, setelah kegiatan ini dia bisa menghadirinya. Dia itu berpaham Jabariyah. Dia berpaham Jabariyah kalau begitu. Bahasa dulu kita cari alasan gitu nak buat. Oh iya, cari alasan, betul. Cari alasan. Secara fakta dia kuasa sebenarnya, secara fakta. Mungkin lah ada syarat diundang ini hari. Tidak bisa ya. Pas diundang misalnya di tempat lain besoknya bisa ya. Berarti memang alasan memang hadir. Ya, itu membawa-bawa nama Allah untuk mencari alasan. Membawa nama yang kedua dia berpaham Jabariyah. Dia berpaham Jabariyah. Maksudnya semua yang terjadi pada dirinya semuanya atas kehendak Allah. Ya, semua. Dia datang ke sini atas kehendak Allah, dia tidak datang pun atas kehendak Allah. Ya, dia Jabariyah namanya itu, Jabariyah. Tapi secara fakta kuasa sebenarnya dia kuasa. Iya, itu makanya saya bilang enggak kuasa ya. Maksudnya di tempat lain dia kuasa, di tempat sini enggak bisa kuasa. Maksudnya kalau di tempatnya kita kayak enggak bisa mana perang datang. Kalau bisa di tempat lain misalnya, kalau nama malas aja juga tuh. Iya. Saya jadi. Berarti enggak memang datang. Iya, cari alasan. Cari alasan. Iya, cari alasan. Iya, begitulah.
sama ini ada istilahnya ini. Insya Allah Golkar dengan Insya Allah Mesir ini. Insya Allah Golkar ya. Insya Allah Golkar nih, Insya Allah Mesir. Kalau bilang Insya Allah, udah ayo kita ke sini, Insya Allah. Ditanya pasti istilah apa nih, Golkar atau Mesir? Kalau Golkar berarti menolak sebenarnya itu. Dan kalau Mesir berarti ada mau data. Kalau di bahasa Indonesia kan itu salahnya tak janji ya. Iya, enggak janji maksudnya begitu keterjemahkan. Kalau salah yang Syari itu ya salah. Maksudnya Dengan isi Allah. iya. Kalau yang ya presidennya. Kalau bilang salah, tak janji ya. Iya. Begitu. Percaya kamu kadang-kadang mau salah. Iya, menjamin kalau memang insya Allah ya. Menjamin kalau tidak mau pergi. Tidak enak kalau bilang begitu. Berarti dia juga Denanya bilang. Tidak mau. Iya. Denanya bilang, namanya gak pergi. Iya. Bahasa aneh, bahasa halus. Kayak macam begini tadi. Ada tadi temanku panggilkan ketemu di Malang. Iya. Toh, nah sore ini biasanya Nawiyaka Iya. Afrika. Iya. Saya tanya ini, insya Allah saya hadir kalau tidak ada halangan. Ternyata jadi acara, tidak jadi ke sana. Iya. Iya, betul. Kalau saya bilang kayak, insya Allah kalau tidak ada halangan. Iya. Pergi kan tapi saya sejapri baik-baik. Jadi gini maka mau jadi berarti saya batal kan tidak jadi nggak berangkat. Iya. Iya, betul. Jadi mestinya setiap kalimat bahasa terminologi itu harus diucapkan berdasarkan maksudnya sebenarnya. Kalau di Indonesia enggak. Dan jadikan sebagai bahasa halus. Ya, banyak susah jadi kita enggak bisa letterlet mengartikan kalau orang bicara di Indonesia. Enggak sama orang Arab. Jelas. Baik, kalau tidak ada, baik, jam berapa? Jam setengah. Ayo, baik, bisa dilanjutkan. أما قدر فهو أن الأفعال التي تحصل سوء أكانت في الدائرة التي تسيطر على الإنسان أم في الدائرة التي يسيطر عليها تقع من أشياء وعلى أشياء من نقدة الكون والإنسان والحياة وقد خلق الله لهذه الأشياء خواصا محينة فخلق في النار خشية إحراق وفي خصاب خصية المختلف وفي سكن خصية قطع وجعلها لزمات حسب نزيم لوجود لا تتخلف وحين يظهر أنها تخلفت يكون الله قد سلبها تلك خصية وكان ذلك أمرا خريقا للإداد وهو يحصل الأنبياء ويكون معجزة لهم وكما خلق في الأشياء خصية كذلك خلق في الإنسان غريزة والحاجات ألوهية وجعل فيها خشية معينة كخواص الأشياء فخلق في عريزة غريشة النوع خشية لميل جنسي وفي الحاجات الأدوية خشية
كالجوع والعطش ونحوهما وجعلها أزمة لها حسب سنة الوجود. فهذه خشية المعينة التي وجودها الله سبحانه وتعالى في أشياء وفي غرائز والحاجات الأدوية التي في إنسان هي التي تسمى قدرا. أن الله وحده هو الذي خلق أشياء وغرائز والحاجات أدوية وقدر فيها خاصها وهي ليست منها ولا سعانا للعباد فيها ولا أثر له مطلقا. وعلى الإنسان أن يؤمن بأن الذي قدر في هذه الأشياء الخفية هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الخفية فيها قابلية أن يعمل الإنسان بوسطها عملا وفق أمر الله فيكون خيرا أم يخلف أمر الله فيكون شرا سوء في استعمال الأشياء بخوصها أم بستجيبه للغرائز والحاجات الأدوية خيرا إن كانت حسب أمر الله ونموحه وشرا إن كانت مخالفة أمر الله ونهيه. Sedangkan qadar uraiannya adalah sebagai berikut, bahwa semua perbuatan baik yang berada di area yang menguasai manusia atau di daerah yang dikuasai manusia, semua terjadi dari benda menimpa benda, baik benda itu berupa unsur alam semesta maupun kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan khasiat atau sifat dan ciri khas tertentu pada benda-benda. Misalnya, api diciptakan dengan khasiat membakar, sedangkan pada kayu terdapat khasiat membakar. Pada pisau terdapat khasiat memotong, demikian seterusnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan khasiat-khasiat bersifat baku sesuai dengan nizamul wujud yang tidak bisa dilanggar lagi. Apabila suatu waktu khasiat ini melanggar nizamul wujud, maka itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menarik khasiatnya. Tetapi hal ini adalah sesuatu yang berada di luar kebiasaan dan hanya terjadi bagi para nabi yang menjadi mukjizat bagi Allah, seperti halnya pada benda-benda yang telah diciptakan khasiat-khasiatnya. Maka pada diri manusia telah diciptakan pula berbagai gharisha atau naluri serta kebutuhan jasmani. Pada naluri dan kebutuhan jasmani ini juga telah ditetapkan khasiat-khasiat seperti halnya pada benda-benda. Misalnya, pada gharisha mempertahankan dan melestarikan keturunan atau gharishatun naum telah diciptakan khasiat dorongan seksual. Dalam kebutuhan jasmani diciptakan pula khasiat-khasiat seperti lapar, haus dan sebagainya. Semua khasiat ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala bersifat baku sesuai dengan sunnatul wujud
atau peraturan alam yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Terus Seluruh khasiat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang terdapat pada benda maupun naluri serta kebutuhan jasmani manusia, dinamakan qadar atau ketetapan. Sebab Allah lah yang menciptakan benda, naluri serta kebutuhan jasmani, kemudian menetapkan khasiat-khasiat tertentu di dalamnya. Khasiat-khasiat ini tidak datang dengan sendirinya dari unsur-unsur tersebut, dan manusia sama sekali tidak memiliki andil atau pengaruh apapun. Karena itu manusia wajib mengimani bahwa yang menetapkan khasiat-khasiat di dalam unsur-unsur tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. ya, lanjut lagi. Satu paragraf. Ya. Satu paragraf lagi. Oh, yang buku sama ini. Iya. Khasiat-khasiat ini memiliki qobliyah atau potensi yang dapat digunakan manusia dalam bentuk amal kebaikan apabila sesuai dengan perintah Allah. Bisa juga digunakan untuk berbuat kejahatan apabila melanggar perintah Allah dan larangannya. Baik itu dilakukan dengan menggunakan khasiat-khasiat yang ada pada benda atau dengan memenuhi dorongan naluri dan kebutuhan jasmania. Perbuatan itu menjadi baik apabila sesuai dengan perintah Allah dan larangannya, dan sebaliknya menjadi jahat apabila melanggar perintah dan larangannya. Ya. Sedangkan qadar uraiannya adalah sebagai berikut. Bahwa semua perbuatan baik yang berada di area yang menguasai manusia ataupun di daerah yang dikuasai manusia, semuanya terjadi dari benda menimpa benda. Baik benda itu berupa unsur alam semesta, manusia maupun kehidupan. Jadi sebenarnya kehidupan ini semua adalah benda. Jadi semua kehidupan ini semuanya benda, materi. Baik itu alam semesta, manusia maupun kehidupan, semuanya adalah materi atau benda. Asya. Ya, asya. Asya itu bahasa Indonesianya benda atau materi. Jadi alam semesta, manusia dan kehidupan ini semuanya benda. Semuanya benda. Nah, perbuatan manusia itu hakikatnya benda menimpa benda, ya kan? Artinya perbuatan tidak mungkin terlaksana kalau bukan benda yang saling terkait, ya. Itu. Jadi perbuatan sebenarnya bukan benda, ya. Perbuatan itu bukan benda. Tapi perbuatan tidak bisa terlaksana ketika bukan benda yang melaksanakannya. Paham maksud saya? Ya. Perbuatan tidak akan terlaksana kalau bukan benda yang melaksanakannya. Dan ketika terlaksana pasti benda menimpa benda. Nah, gitu. Contoh, ya kan? Contoh. Ketika manusia terlahir sebagai seorang laki-laki yang bisa berjalan, ya kan? Berjalan itu perbuatan, kan? Berjalan itu adalah perbuatan, ya kan? Perbuatan. Manusia berjalan itu menggunakan apa? Kaki, kan? Kaki. Tidak menggunakan kepala atau tangan, kan? Nah, ini kaki itu apa? Benda, kan? Benda. Manusia berjalan menapaki tanah. Ya kan? Menapaki tanah. Nah, tanah itu adalah benda. Yang dimaksud perbuatan manusia, baik itu wilayah yang menguasai manusia maupun yang dikuasai manusia, semuanya benda menimpa benda, maksudnya ketika manusia terlahir berjalan, itu kan wilayah yang menguasai manusia, kan? Ya kan? Wilayah menguasai manusia. Kenapa? Karena manusia tidak bisa
tidak bisa menetapkan suatu kuasa dia mampu terbang, ya kan? Nah, sehingga dia harus berjalan. Ketika dia berjalan itu kan benda. Dia berjalan benda, tempat dia berjalan pun benda. Ya, itu. Kemudian ketika dia berjalan, apakah akan ke arah kiri atau ke arah kanan, itu wilayah yang dikuasai oleh manusia, ya kan? Ketika dia jalan, ada dua jalan di depannya, ada dua jalan, satu ke kiri, satu ke kanan. Kira-kira manusia mampu memilih atau tidak? Mampu memilih kan? Dan kuasa untuk melaksanakan pilihannya, ya kan? Ketika dia berjalan, misalnya dia memilih untuk ke arah kiri dan dia bisa memilih ke arah kiri, dia berjalan ke arah kiri. Itu yang berjalan kan benda, kaki kan? Dan tempat dia berjalan itu adalah benda juga, yaitu aspal. Inilah maksudnya baik wilayah yang dikuasai manusia maupun yang menguasai manusia, semuanya hakikatnya benda menimpa benda. Ya, berarti apa? Apa kesimpulannya kalau begitu? Perbuatan pasti selalu terkait dengan benda. Dan benda pasti selalu terkait dengan perbuatan. Tidak bisa perbuatan terlaksana tanpa ada benda. Nah, itu maksudnya. Iya. Sehingga apa? Sehingga disinilah pentingnya membahas qadar. Kenapa penting membahas qadar? Karena setiap benda-benda itu memiliki khasiat. Khasiat dalam bahasa Arab disebut qadar. Ya. Ketika kita melihat benda atau ketika kita beraktivitas melakukan suatu perbuatan pasti selalu menggunakan benda, maka manusia berpikir tentang khasiat pada benda. Misalnya khasiat kaki itu bisa berjalan, ya kan? Khasiat tangan bisa memegang, itu namanya khasiat, qadar. Qadarnya kaki bisa berjalan, qadarnya tangan bisa memegang, ya kan? Bisa memegang. Qadarnya mata bisa melihat, qadarnya telinga bisa mendengar, qadarnya air itu bersifat cair kan, qadarnya api membakar, qadarnya tanah itu keras, qadarnya batu itu keras, dan seterusnya. Qadarnya udara itu bisa dihirup dan seterusnya. Qadarnya racun itu bahaya. Itu semua qadar atau khasiat. Qadarnya gula itu manis, qadarnya kopi itu pahit. Itu semua khasiat pada benda. Qadarnya tubuh manusia itu bisa lapar, bisa capek, bisa ngantuk. Qadarnya naluri itu bisa suka sama benda, suka sama perempuan, suka sama laki-laki, suka sama harta, ingin selalu menyembah Tuhan. Itu qadar pada naluri pada manusia. Nah, ketika manusia itu melihat benda-benda dan dia memikirkan qadar-qadar itu, ya kan? Memikirkan qadar-qadar tersebut, itu nanti timbul pertanyaan. Kalau orang berpikir, kalau orang tidak berpikir kan cuk saja, ya kan? Masalahnya ada orang berpikir ini dan dia membuat sebuah teori, ya kan? Apakah qadar atau khasiat yang ada pada benda itu diciptakan oleh Tuhan atau diciptakan oleh manusia atau ada dengan sendirinya? Misalnya. Nah, itu yang jadi perbincangan di kalangan para filsuf. Misalnya, ini ada air, ya kan? Ini ada air. Air ini awalnya tawar, ya kan? Air ini awalnya tawar. Kemudian saya tambah dia gula. Saya aduk sampai rata, sampai menyatu. Akhirnya air yang tawar ini berubah menjadi manis, sehingga berkesimpulan bahwa yang menetapkan manisnya air yang tawar ini adalah manusia. Ya kan? Bukan gulanya, manusia. Karena manusia yang
bisa membuat air tawar ini menjadi manis manusia. Nah, yang lain mengatakan bukan. Air manis itu, air yang tawar itu menjadi manis itu karena usaha manusia mencampurnya, tapi manisnya air itu berasal dari gula itu sendiri. Iya. 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 Atau ketika lihat api itu bisa membakar. Dan kertas bisa terbakar. Khasiat pada api membakar, khasiat pada kertas itu bisa terbakar oleh api. Itu kan khasiat atau kadar kan. Pertanyaannya, khasiat membakar pada api dan khasiat terbakar pada kertas ini itu berasal dari siapa? Dari api sendiri kah? Dari Tuhan atau dari manusia? Nah, itu yang perdebatan. Dari kertasnya ke sini. Iya. Khasiatnya bisa terbakar. Iya, itu perdebatan. Makanya pembahasan qadar itu menjadi pembahasan para mutakallimin. Mutakallimin itu membahas itu. Kok tentang qadar. Ini qadar khasiat pada benda itu berasal dari siapa? Sebenarnya ini. Ya, siapa sebenarnya yang mengadakan qadar itu? Nah, terjadi perdebatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan khasiat bersifat baku sesuai dengan nizamul wujud yang tidak bisa dilanggar lagi. Ya itu. Jadi dalam pandangan Islam, khasiat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi khasiat itu berdasarkan nizamul wujud yang tidak bisa dilanggar. Apabila suatu waktu khasiat ini melanggar nizamul wujud, maka itu karena Allah SWT telah menarik khasiat-khasiatnya. Misalnya, khasiat pada kaki itu bisa berjalan. Ternyata kaki lumpuh. Berarti kenapa bisa begitu, hilang khasiatnya? Nah, itu sebenarnya Allah menarik khasiatnya. Ya. Kayak mata. Iya. Mata bisa melihat tiba-tiba rabun karena pengaruh usia. Berarti Allah mencabut khasiat pada benda mata itu. Ya, gitu. Atau yang lebih ekstrim ya. Yang lebih ekstrim. Khasiat pada air itu cair kan? Cair. Tiba-tiba dirubah menjadi padat. Bisa di tempat berjalan. Itu bisa ketika Allah mengubah khasiatnya. Mengubah khasiatnya yang tadi cair menjadi padat bisa. Atau api yang membakar tiba-tiba tidak bisa membakar. Itu Allah cabut khasiatnya. Jadi kalau kita melihat suatu benda yang sifat alaminya itu seperti itu, tiba-tiba tidak sesuai, berarti sebenarnya itu Allah telah mencabut khasiatnya. Nah, dan ini terserah Allah kan, maunya. Ya, mau Allah Subhanahu wa taala, mau apa? Terserah. Ya. Allah itu Maha berkehendak, terserah apa yang Dia inginkan. Yang jelasnya ketika itu tidak sesuai dengan nizamul wujud ya, tidak sesuai dengan nizamul wujud yang selama ini kita ketahui, berarti itu telah dicabut khasiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di sini kita bisa tetapi hal ini adalah sesuatu yang berada di luar kebiasaan dan hanya terjadi bagi para nabi yang menjadi mukjizat bagi mereka. Ya, seperti itu ya. Misalnya air itu kan tidak bisa terbelah. Tiba-tiba bisa terbelah padahal dalam bentuk cair. Kalau es batu terbelah bisa, ya kan? Karena benda padat. Tapi benda cair terbelah itu tidak bisa. Tapi ini benda cair terbelah. Nah, seperti laut. Ya. Ya. Betul. Terbelah. Bisa seperti itu. Jadikan alat. Ada pendapat menghalangi, ya. Gitu.
Itu Nabi Musa membelah laut, itu benda cair. Benda cair. Kok bisa begitu? Nah, artinya Allah mencabut khasiatnya. Nabi Ibrahim tidak terbakar api padahal sudah dibakar sama api yang sangat membara 7 hari 7 malam, dibakar api tidak padam-padam. Justru kedinginan, tidak panas, justru kedinginan. Ini kan Allah cabut khasiatnya, ya kan? Atau ada orang yang daging yang seharusnya bisa terkena pisau yang tajam membelah, ternyata tidak bisa membelah daging, kebal misalnya. Berarti Allah cabut khasiat pada daging itu atau mencabut khasiat pada pisau. Ya terserah yang mana itu. Yang jelasnya. Jadi kalau ada sesuatu yang melanggar semua, ya wajar lah. Itu memang Allah tetapkan seperti itu. Jadi kayak wali-wali itu punya karomah ya bisa jadi benar karena memang bisa Allah kan maha berkehendak kan. Kalau saya kayak begitu tadi, yang misalnya yang dipakai kebun-kebun itu, Iya. kayak begitu jadi. Iya, Allah cabut khasiatnya sebenarnya itu. Iya. Allah cabut khasiatnya. Walaupun mungkin sebenarnya peruntukannya untuk yang tidak benar. Iya. Misalnya kayak ini kayak nabi misalnya, ya memang karena dia nabi. Iya. Atau wali-wali misalnya, karena memang dia wali. Iya betul. Nah, jadi misalnya kayak penjahat baru ceritanya, yang kayak dukun-dukun santet misalnya. Iya. Sebenarnya Allah telah cabut khasiatnya itu. Allah telah cabut. Bisa bermacam-macam, bisa jadi menggunakan bantuan jin ya. Bisa juga menggunakan bantuan jin. Ya seolah-olah dia kebal. Sebenarnya ada jin yang menghalangi. Bisa jadi seperti itu. Yang semaksud hilang khasiatnya itu betul-betul tidak ada yang bantu, betul-betul alami begitu. Tapi kalau misalnya ada bantuan jin, sama kalau kita pakai baju pelapis ya begitulah. Sebenarnya hakikatnya tidak kebal. Tapi ada baju pelapis. Nah begitu juga lah. Misalnya kalau ada bantuan jin seperti itu. Dilapisi. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Nah, bisa jadi. Nah, cuma kalau yang berupa mukjizat, ya itu pasti orang-orang soleh ya, para nabi mukjizat. Kalau karomah para orang-orang soleh, para wali. Tapi kalau orang jahat, ya bukan karunia dari Allah tapi mungkin itu apa namanya itu semacam bantuan dari jin lah apa ya. Berarti kayak semacam apa ya? Semacam siksaan dari Allah karena pasti atas izin Allah itu terjadi. Iya, atas izin Allah, betul. Atas izin Allah. Jadi itu semacam apa ya? Istidraj. Ya, semacam istidraj. Dia berbuat jahat tapi kok bisa kebal. Dia berbuat jahat tapi kok bisa mempengaruhi banyak orang. Disuka sama orang. Nah, itu namanya istidraj. Artinya apa istidraj itu adalah hukuman yang berbentuk nikmat. Iya. Sebenarnya dihukum tapi hukumannya bentuk nikmat. Kok bisa begitu? Kok hukuman nikmat? Bagus tuh. Hukuman nikmat. Maksudnya itu sengaja Allah berikan dia nikmat supaya apa? Supaya dia tidak sadar-sadar. Nanti pada saatnya itu Allah berikan dia hukuman berupa siksaan yang sangat berat. Itu. Misalnya ya, ada orang jahat terus tapi kenapa kaya terus? Terkenal lagi. Apa yang diinginkan terpenuhi semua. Padahal jahat. Itu sebenarnya istidraj. Kenapa? Untuk apa Allah seperti itu? Allah sudah benci sama dia. Allah sudah tidak harapkan dia lagi masuk surga. Memang Allah itu memang sudah dia itu jangan sampai dia bertobat lah begitu. Jangan sampai dia sadar karena kalau dia misalnya dikasih miskin, sebetulnya dia sadar, ya kan? Jadi kata Allah, misalnya Allah kata, jangan kasih miskin supaya dia begitu terus terjebak dengan kenikmatan dalam dosa. Akhirnya ketika mati, dia mati dalam kekufuran. Pada saat itulah Allah beri dia siksa. Jadi bisa kita membedakan Ustaz antara orang yang diberi karomah atau orang di istidraj dengan kesolehannya. Iya bisa. Soalnya tauhid baru jari amalannya tuh baru misalnya dia bagus rezekinya.
tapi memang dia soleh. Ya. Bagus rezekinya misalnya, baru banyak orang yang senang sama dia. Ya. Jadi dia kalau saya Ya. Ya, apakah kita bisa menilai bahwa itu pemasena uang Iya, iya, iya. Iya. dapat soleh di orangnya. Kan kalau anu memang jelek memang mesti pak kerja pasar-pasar mah aja nah. Iya, iya. Jelas semua itu. Jelas merah. Iya, 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 iya. Kalau misalnya orang soleh, misalnya bisa kita dikategorikan begitu atau belum tentu? Itu penafsiran kita. Ya itu makanya saya bilang. Ya, belum tentu. Maksudnya ada enggak barometernya bahwa kayaknya ciri-cirinya ini orang dikasih apa namanya dikasih berkah sama Allah misalnya apa kan? Nah. Kalau manusia ilham ya ilham apa? Ada kaidah di dalam ilmu tasawuf ya. Tidak ada yang bisa mengenali wali kecuali wali. Yaitu kaidah dalam ilmu tasawuf. Tidak ada bisa mengenal wali kecuali wali. Jadi yang bisa memastikan bahwa orang itu orang soleh ya yang satu frekuensi ceritanya lah. Kalau kita orang soleh dan kalau memang betul-betul dia orang soleh, pasti ada jalinan frekuensi yang terjalin secara alami. Secara alami. Bisa kita tebak orang ini memang orang soleh. Ada memang itu dalam hati itu memang terkait. Ada terkonek langsung dalam hati ketika orang tapi kalau tidak satu frekuensi nggak bisa. Misalnya kita ini orangnya alhamdulillah ya soleh, misalnya rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, sholat tahajud, selalu berbuat baik, tidak pernah bohong dan seterusnya. Tiba-tiba ketemu orang yang luar biasa ya, pakai sorban apa segala macam, fisik soleh. Ketika kita orang itu dan kita terkonek dengan dia, ketika dia bicara itu terkonek dengan kita, berarti orang soleh memang ini. Ya, kita orang soleh betul, orang soleh betul ini. Kita bisa prediksi bahwa orang ini orang soleh betul. Bahkan kalau dia wali itu bisa kita ini orang pilihan Allah ini. Bisa kita tebak, bisa. Tapi kalau orang itu cuma di mukanya saja begitu, itu enggak connect kita punya hati. Leleng dirasa. Leleng. Leleng ini dirasa ini orang ini. Ada. Nah, barometernya indikator pertama itu kalau itu tadi kan dari perasaan. Iya. Gampang sekali melihat secara syariat saja. Contoh di Gorontalo itu, soleh kelihatan bagus, tapi dia konsumal. Mobilnya banyak, rumahnya. Untuk apa itu? Kalau orang soleh itu sebenarnya, apalagi dia seorang wali, tidak ada menumpu harta seperti itu. Hartanya semua itu kalau perlu dia sepeda, seperti Buya Hamka kan. Dia jalan kaki kalau perlu jalan kaki, tapi ini kan banyak rumahnya, banyak rukonya. Pertanyaannya itu ruko itu apa semua? Dilihat lagi rukonya, dilihat lagi perusahaannya, tapi ternyata cara menjalankan perusahaannya salah. Yesus dan syariat masih banyak di situ wanita yang bercampur dengan laki-laki. Jadi saya bilang, ayo dulu masuk ini. Saya sampaikan, Rasul orang kaya atau tidak? Saya kebetulan diskusi sama beliau, Rasul kaya atau tidak? Saya bilang, kaya lah. Iya, kita suka tahu. Bahkan gunung Uhud saja kalau disulap jadi emas, bisa jadi emas. Tapi pertanyaan saya, rumah Rasulullah, tempat berat tidur Rasulullah seperti apa? Ya kita contoh ini siapa? Rasul atau orang lain? Siapa kita contoh? Maka dia mulai tersadar dan dari situlah dia belajar ternyata memang saya belum soleh. Jadi memang kalau saya indikator awalnya itu adalah konsumal. Jika terlalu banyak misalnya membangun gedung-gedung tinggi, berbanyak harta, memperlihatkan di muka manusia, maka itu salah satu indikator barometer biasa. Nah kalau terpulang dari tadi masalah perasaan, ya betul. Ada juga kadang kita ketemu dengan orang yang jidatnya hitam apa dan sebagainya. Ketika dia berpikir apa namanya ikut apa namanya ini kamuflase sebenarnya. Saya cuma bicara mau buruk. Iya kayak ngomongnya terus sombong bicara itu. Habis semua ini, nah itu. Pasti ada di situ masalah kemudian kondisi kayak tadi itu. Karena orang beriman itu orang anu pun saya belum bisa melihat contoh yang seperti itu. Saya belum Terlalu tinggi kan? Terlalu tinggi levelnya ya? Anda terlalu tinggi indikator kualifikasinya toh. Kualifikasi orang saleh menurut kita itu terlalu tinggi jadi darah yang bisa dapat di sini jadi gugur semua. Iya. Kalau orang soleh dan kaya kan harus kekayaannya buat umat, bikin
dakwah dan sebagainya. Itu kan salah satu seperti kayak Hafiz. Itu kan saya melihat beliau itu luar biasa. Ketika dia bangun pondok itu kan dia wakaf. Dia juga ikut berwakaf. Kemudian beliau itu semua asatidnya, semua guru-gurunya dia utamakan. Kalau ketika ada untuk dia, maka dia bangunkan dulu rumah untuk para pengajarnya. Betul-betul. Jadi dia pun sederhana, tapi kelihatan maksudnya bagaimana orang tidak percaya bahwa kayak Hafiz itu orangnya sederhana. Banyak orang bisa melihat bahwa mungkin besar, tapi pada kenyataannya di dalam memang seperti itu. Karena saya dibocorkan, dan makanya saya bilang sama Kujula, mudah-mudahan saya bisa berguru juga sama beliau. Suatu saat saya bilang itu tujuan saya. Karena apa nih, sangat jarang kita ketemu dengan orang, contoh orang yang saleh kita lihat di Parepare, yang rajin ke masjid, rajin sedekah, tapi kan mereka masih bangun menara-menara yang tinggi. Seperti itu. Ya, jadi kata Imam Syafi'i, untuk jangan terpengaruh dengan orang yang bisa terbang, dengan orang yang bisa berjalan di atas air. Jadi itu bukan ukuran wali orang, tapi lihat pengamalan syariatnya. Jadi itu barometer yang paling jelas itu untuk menilai secara lahiriah seseorang itu apakah dia mendapatkan karomah atau mendapatkan istidraj. Jadi gampang sekali ya, orang itu mendapat karomah atau istidraj. Jadi intinya kalau ada orang tidak pernah beramal soleh tapi dapat nikmat, berarti itu istidraj. Itu rumusnya saja ya. Gampangnya. Ya gampangnya ya, simpelnya. Kalau ada orang tidak pernah sholat tapi selalu dapat nikmat, nah berarti dia dapatkan istidraj. Pada satu sisi ya, pada satu sisi. Karena orang itu karena yang dimaksud orang soleh itu bukan orang yang bebas dari maksiat, bukan. Karena kadang-kadang ada orang juga terkena maksiat, tapi dia ketika terkena maksiat itu kadang-kadang, dan ketika terkena maksiat langsung sadar dan tobat. Yang maksiat, yang orang-orang bermaksiat ini maksudnya adalah orang yang memang hidupnya bermaksiat. Ya, hidupnya memang dia bermaksiat, tidak pernah bermasalah, itu masuk maksiat. Nah, kemudian ketika kita melihat seseorang itu, ini berbicara ini berbicara istidraj ya. Jadi kalau kita berbicara istidraj, bisa secara umum kita nilai dia, bisa kasus per kasus istidrajnya, bisa seperti itu. Tapi jarang sekali ada orang terkena istidraj itu kasus per kasus. Ya, karena istidraj itu kan hukuman, ya kan? Hukuman yang sangat bahaya sebenarnya, itu hukuman sangat berat itu istidraj. Kalau kita hukuman itu langsung berat, langsung kena kita hukuman, itu mesti masih bagus ya, karena itu masih menggugurkan dosa. Cuma kalau istidraj itu bahaya. Dan tentu ini diberikan kepada orang yang betul-betul jahat ini, yang seperti ini, sehingga dia itu mungkin dalam hidupnya itu mungkin 90% mungkin dia berbuat jahat gitu. Nah, cuma ada juga orang yang kasus per kasus, dan ini apa sebabnya Allah melakukan seperti itu kita juga tidak tahu ya apa sebabnya. Begini, ada orang itu orang soleh ya, ada orang soleh ya. Dia sholat, dia puasa ya, dia juga sedekah. Tetapi misalnya dia ambil riba, ada orang seperti itu, dia ambil riba, tapi kehidupannya justru bahagia, tidak sesuai dengan definisi riba. Tidak sesuai dengan definisi riba dan konsekuensi riba. Justru kehidupannya bahagia. Ya.
Bahkan ada juga anaknya Hafiz, ya kan, kayak itu, Hafiz Quran. Itu kan bahagia gitu, begitu, sejahtera. Kok bisa begitu? Kita tidak tahu secara apa sebenarnya itu, kenapa bisa seperti itu, dia mendapatkan istidraj seperti itu. Karena secara lahiriah dia itu ulama soleh. Secara lahiriah kita lihat dia beramal soleh. Nah, tapi Allah berikan dia istidraj. Nah, ini paling bahaya yang seperti ini. Paling bahaya sekali. Ini biasanya terkena bagi orang-orang ulama. Ulama yang paling banyak kena yang begini, ulama bahaya. Bahaya sekali ini ulama begini. Ulama yang paling banyak yang seperti ini. Jadi kayak gitu tadi, misalnya kalau kita dikasih anak soleh, itu bisa jadi istidraj itu. bisa jadi istidraj. Bisa jadi istidraj. Istidraj kasus per kasus. Ya, itu bisa lah. Iya. Artinya, anggaplah misalnya kayak begini. Yang pada umumnya misalkan kayak riba itu kan sudah umum nih, misalnya banyak kejadian. Tetapi misalnya kayak tidak ngeriba nih, tapi ada mungkin maksiat yang dia lakukan, yang dia tidak sadari bahwa itu maksiat. Dan ternyata misalnya kayak dikasih istilah sama Allah, ya Allah, misalnya dia anaknya soleh, kehidupannya, tapi ternyata ada ada dosa maksiat yang dilakukan, dia tidak sadari. Selain riba, misalnya kalau riba kan sudah umum, apakah itu yang bisa terjadi istidraj atau apa gimana? Istidraj itu terjadi ketika kita menyadari dosa tapi tetap dilakukan. Ya itu tadi saya bilang, misalnya siapa tuh kita tidak tahu lah, ternyata ada. Kalau ditahu nih. Kalau sudah ditahu, enggak. Kalau kita enggak tahu Ya. dan melakukan, itu biasanya ditegur. Bukan hukuman, teguran. Tegurannya itu bukan nikmat, tapi pasti tegurannya itu musibah. Ya, tegur. Kalau ditegur berarti alhamdulillah, berarti masih dicintai sama Allah begitu. Kalau ditegur, ya kan? Masih sedekah lagi, alhamdulillah, berarti ditegur. Iya, itu ditegur kalau begitu. Ya biasanya ini begitu, orang yang sadar bahwa dia sedang berbuat dosa, tapi dia tetap melakukan itu. Tetap melakukan itu, sadar loh sebenarnya ini coba karena kena ada hawa nafsunya yang tidak bisa dia lawan, dia lakukan terus. Dia membenarkan apa yang dia lakukan. Dia selalu membenarkan. Nah, sekali dikasih istidraj, dikasih istidraj nikmat. Nanti suatu ketika akan dikasih. Dan banyak seperti itu kasusnya ya, banyak sekali. Dan itu kebanyakan ulama yang seperti itu. Ulama orang-orang soleh ya. Ulama lah, orang berilmu lah yang akan begitu kena begitu. Ya banyak lah, tidak usah sebutkan nama. Ya seperti itu. Baik, kalau sudah tidak lanjut kayaknya. Baik. Ya baik, kita cukupkan ya. Halqa kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.